Pembinaan Profesi Dokter di Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia di tahun 2019, demam berdarah denggi atau DHF itu masuk pada tingkat kemampuan 4. Sebagai lulusan dokter, tingkat kemampuan 4 ini harus mampu membuat diagnosis dan menata laksana penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas. Nah, sebagai lulusan dokter juga, kompetensi yang harus dicapai saat lulus yaitu dapat membuat diagnosis klinis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang, serta mampu mengusulkan penata laksanaan penyakit atau melakukan penata laksanaan penyakit secara mandiri sesuai tugas klinis yang dipercayakan pada saat pendidikan dan pada saat penilaian kemampuan. Sebagai calon dokter, kami dari program studi sarjana kedokteran memiliki 4 langkah manajemen dalam pasien ini. Yang pertama anamnesis, menggunakan CK7 dan juga Fundamental 4, yaitu yang pertama adalah location, onset, chronology, kemudian dilanjutkan dengan quantity, quality, modifying factors, dan juga review of the system. Dilanjutkan dengan fundamental 4-nya ada past history, present history, family history, dan social history. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan umum dari ujung kepala sampai kaki. Yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang seperti Rampelli test atau pemeriksaan penunjang lainnya. Dan yang terakhir adalah diagnosis dan juga penata laksanaan seperti demam berdarah diteraksani dengan rawat inap. Dalam pemberian asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien ketika mengalami DBD, di mana perawat menerapkan caring untuk menciptakan hubungan terapeutik dan membantu memenuhi kebutuhan proses penyembuhan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya. Salah satu tindakan yang dapat kita lakukan terkait penanganan DBD, di mana pasien mengalami demam dan dapat diangkat diagnosis keperawatan, yaitu hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Adapun untuk intervensinya, di mana kita melakukan observasi, yang pertama, mengidentifikasi penyebab hipertermia, yang kedua, memonitor suhu tubuh, yang ketiga, memonitor kadar elektrolit, yang keempat, memonitor keluarnya urin. Adapun untuk terapeutiknya, yang pertama, menyediakan lingkungan yang dingin, yang kedua, melonggarkan atau lepaskan pakaian, yang ketiga, membasahi dan kipasi permukaan tubuh, yang keempat memberikan cairan oral, yang kelima melakukan pendinginan eksternal, misalnya kompres pada dahi, leher, dada, abdomen, dan aksila, yang keenam menghindari pemberian antipiretik atau aspirin, yang ketujuh memberikan oksigen jika perlu, untuk edukasi mengajarkan tirak baring dan berkolaborasi pemberian cairan jika diperlukan. Hal yang dapat ditekankan dari sudut pandang farmasi dalam studi kasus ini ialah cara penggunaan obat yang baik dan benar dengan dagu sibu. Dagu sibu yang pertama ialah dapatkan obat di sarana resmi yang berizin seperti apotek, toko obat berizin, klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Yang kedua ialah gunakan obat sesuai aturan pakai yang tertera pada etiket. Yang ketiga ialah simpan obat sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Yang keempat ialah buang obat yang telah kadaluarsa atau rusak dengan cara dimusnahkan hingga tidak bersisa. Baik, pada slide sebelumnya telah dijelaskan tentang cara penggunaan obat yang benar, maka di slide ini peran farmasi saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan obat yang baik atau COPD. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI tahun 2012, aspek-aspek COPD itu meliputi pertama, manajemen mutu, kedua, personalia, ketiga, bangunan dan fasilitas, keempat, peralatan, kelima, sanitasi dan hygiene, keenam, produksi, ketujuh, pengawasan mutu, kedelapan, inspeksi diri, audit mutu dan audit dan persetujuan pemasok, kesembilan, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian, kesepuluh, dokumentasi, ke-11 pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, dan yang terakhir atau ke-12 adalah kualifikasi dan validasi. Satu, pandangan dari kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu melakukan edukasi kesehatan, yang dimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, memperhatikan praktik hidup bersih dan sehat, serta memberikan informasi mengenai penyebab, gejala, penularan, dan pencegahan DBD kepada masyarakat secara jelas dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu pengendalian vektor melalui fogging, pemasangan jaring nyamuk atau larvasida di tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Sebagai mahasiswa program sarjana kesehatan masyarakat, hal yang paling utama dilakukan yaitu preventif dan promotif. Edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan derajat kesehatan dan bagaimana menjaga lingkungan yang sehat, terutama dalam pencegahan penyakit demam berdarah. Masyarakat dapat melakukan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Dalam kajian psikologi kesehatan, persepsi individu untuk memilih perilaku sehatnya dapat dilihat dalam teori Health Belief Model atau HBM. Health Belief Model sendiri adalah kepercayaan kesehatan individu untuk menentukan sikap dalam memutuskan perilaku sehatnya. Ilmu psikologi berperan dalam membentuk construct cues to action yang mana menjadi dasar dalam menentukan keputusan untuk memilih jenis pengobatan,
Salah satunya adalah pengobatan medis. Kepercayaan terkait penyakit yang dapat disembuhkan dengan perawatan medis itu dapat membuat individu merasa percaya dan merasakan manfaat dari pengobatan medis tersebut. Program prevensi kesehatan primer merupakan suatu program untuk mencegah suatu penyakit sebelum terjangkit. Program prevensi kesehatan primer yang dapat diterapkan pada kasus tersebut adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada nenek maupun warga setempat untuk menambah wawasan terkait penyakit DB. Belum banyak masyarakat yang mengetahui tanda, gejala awal terjadinya, dan pencegahannya. Maka dari itu, perlu adanya upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan mendatangkan narasumber dari tenaga kesehatan, lalu memberikan tayangan video dan pamflet edukasi mengenai penanganan pertama apabila muncul gejala DB. Hal ini juga berkaitan dengan teori Health Belief Model yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Perlu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait suatu gejala dan bagaimana penanganan yang tepat. Fisioterapis memiliki peran yang sangat penting dalam kasus demam berdarah tersebut, terutama untuk pemulihan fisik pasien. Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, untuk manajemen nyeri, kita dapat melakukan berbagai teknik relaksasi, yaitu diantaranya masas dan mobilisasi sendi, sehingga pasien merasa nyaman dan mempercepat proses pemulihan. Kemudian kita dapat memberikan program pelatihan untuk mengembalikan fungsi otot dan mengembalikan keseimbangan dari pasien tersebut. Kemudian yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada pasien. Memberikan edukasi kepada pasien sangat penting agar nantinya pasien dapat melanjutkan program yang sudah dirancang sebelumnya oleh fisioterapis di rumah, sehingga mengurangi risiko masalah fisik yang lebih lanjut. Lalu ada pencegahan komplikasi di mana fisioterapis dapat membantu latihan batuk efektif untuk mencegah infeksi paru-paru. Selanjutnya ada mobilisasi dini, yaitu fisioterapis dapat membantu pasien untuk segera bangkit dari tempat tidur dan memulai aktivitas ringan seperti biasa. Baik, selanjutnya adalah peran kedokteran gigi dalam menangani kasus tersebut. Nah, dokter gigi akan melakukan manajemen pasien yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Dan dokter gigi akan melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan pendarahan dan dijelaskan di anamnesis bahwa pasien mengalami gusi berdarah. Nah, tugas dokter gigi di sini adalah untuk mengevaluasi penyakit gusi berdarah tersebut dan akan membantu dokter dalam mengumpulkan indikasi yang berkaitan dengan pasien tersebut mengalami penyakit demam berdarah. Baik, di sini saya akan membahas peranan kedokteran gigi dalam upaya preventif. Contohnya, pada kasus gigi berlubang, di sini dokter gigi dapat mengedukasi pasien untuk rajin sikat gigi minimal 2 kali sehari dan menghindari makanan yang